Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua viewers yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Nicholas Milenio, NIM 188230015, dan teman-teman saya yang terlibat di belakang layar video ini ada Bagus Ramadan dengan NIM 118230057, dan juga ada Yahdina Nasution dengan NIM 1182312232120 begitu. Nah, di sini teman-teman kami akan mencoba berbagi pengalaman kami dalam pengukuran cut and fill begitu. Nah, di sini kami ingin kita belajar bersama. Jika memang ada yang salah dan kurang dari apa yang kami sampaikan ini, silahkan disampaikan untuk mendapatkan ilmu bersama-sama. Nah, untuk pendahuluan, sebenarnya cut and fill itu apa? Cut and fill itu lebih sederhananya kita sebut dengan galian dan juga timbunan, di mana kita akan mencari volume untuk nantinya itu dihitung berapa volume yang harus ditambahkan dalam dalam timbunan, dan juga berapa volume yang harus dikurangi dalam suatu galian. Nah, di sini kami akan menggunakan alat OS dengan fitur yang sudah sangat lengkap. Kami sudah menitiki beberapa titik yang nanti akan kami ambil dan coba kami hitung berapa beda tingginya untuk mendapatkan hasil volume yang akan digali atau ditimbun. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam cara pengukurannya, pengoperasian alatnya, dan juga pengolahan datanya. Let's go! Ya, kita langsung berdirikan start tip di sini di atas titik yang sudah diketahui ya, titik referensi yang sudah ditarik dari benchmark terdekat, begitu. Lalu kita berikan start tip. Jika sudah, kita buka alat dulu. Saya memakai alat OS, Total Station yang OS ya. Jadi di sini fiturnya sangat lengkap. Udah ada laser untuk bisa langsung dapat titik yang ingin diketahui. Nah, di sini ini bentuknya OS. Untuk memasang baterai itu dibuka dari samping, kita masukkan jadi slop-slopan gitu untuk baterainya seperti itu. Kita tutup. Oke. Lanjut kita pasang alat ini ke statifnya. Statif ini alat ini juga mempunyai fitur untuk proses centering itu dengan digital. Jadi kita lihat dulu, nah terpasang dengan baik ya. Jadi jangan sampai terlalu pinggir. Begitu, lalu kita pasang unting-untingnya untuk mengunci alat di statifnya. Begitu. Lalu kita akan mulai langsung ke proses centeringnya. Oke, kita mainkan serup ABC dulu. Nanti sebenarnya bisa langsung ke digitalnya. Ini cuma saya perlihatkan juga untuk men-centering dengan cara seperti itu. Nah, ini gambaran untuk digitalnya. Lihat sudah tersentring. Di sini kita hidupkan alatnya dengan mencet tombol yang hijau, teman-teman. Tuh tombol yang hijau. Lalu di situ ini tampilan awalnya. Nah, ini kita mau 0 set ya. 0 set dulu. Kita ngambil data 0 set dulu. Nah, kita arahkan ke alat, kita bidik reflektor. Saya memakai prisma di sana. Diberikan di suatu titik. Oke, nah ini bentuk centering yang tadi saya bicarakan. Digital, secara digital, begitu ya. Nah, di sini kita buka menu untuk memulai pengukuran. Kita pilih tadi F2, data collect, kita beri nama filenya untuk memulai menghitung. Nah, itu F1, F2, F3. F1 ada occupation point, F2 ada backside, F3 ada foresight. Nah, di sini kita masukkan data-datanya. Jikalau siap, nah kita akan mulai untuk mengukur sesuai dengan data yang dibutuhkan. Tuh kan ada occupation point, ada itu. Nah, ini tinggal diklik misalkan nih backside, kita klik measure. Measure itu menghitung. Jadi kita akan mulai untuk menghitung jaraknya, untuk mengambil data jaraknya berupa sudut dan juga jarak begitu. Nah, ini koordinatnya ada north, arah sudutnya ya, maksudnya ada utara, ada timur, ada north. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengolahan dari cut and fill di
pada daerah side plan. Nah, kami saya Bagus Ramadan dan teman saya Dina Nasution. ya, akan menjelaskan mengenai pengolahannya. Ya, jadi pengolahannya yang terlebih dahulu buka civil 3D, kemudian masukkan koordinatnya, koordinat yang sudah diukur oleh Niko sebelumnya. Belum Ceritanya. lu share screen, Gus. Oh, belum ya? Nah, gak bisa di share screen, disable. Huh? Disable. Oh iya, bentar. Udah. Ya, terlebih dahulu membuka, bentar ya. Terlebih dahulu membuka civil 3D ya. Kemudian masukkan koordinat yang sudah diukur sebelumnya oleh Niko ceritanya kan. Nah, karena ininya nggak ada yang sesuai, bikin baru aja ya formatnya. Bikin formatnya karena formatnya TXT, lalu kemudian masukkan koordinatnya. Bikin formatnya terlebih dahulu. Bikin formatnya terlebih dahulu. Bikin formatnya kayak gini. Ini dicepetin aja ya kalau mau, ntar di skip lah boleh. Samaan. Nah, udah ya, bisa. Formatnya sudah sesuai. Nah, ini menggunakan format yang sudah dibuat. Nah, langsung aja add point to group. Enggak deh. Nah, kemudian tampilkan koordinatnya. Setelah itu buat apa namanya? Point group. Ya, point group. Bukan, create surface terlebih dahulu. Terus create surface. Kemudian ini titik-titik yang sudah diukur oleh Niko tadi dijadikan kontur ya. Konturnya sendiri ya udahlah gini aja ya seadanya. Nah, kemudian bisa dibuat konturnya seperti di bawah ini. Nah, konturnya sudah jadi, namun tidak bisa membedakan mana garis yang major dan mana yang minor. Caranya dibedakan terlebih dahulu. Gini-gini deh. Ini aja. Biar kelihatan bedanya ganti warna aja. Yang mana yang major, mana yang minor ya. Kemudian untuk konturnya di intervalnya nggak usah diganti. Habis itu di kontur smoothingnya dibikin true, lalu di ya segini aja. Kemudian oke.
Nah, kemudian kita buat side plan-nya mau di kayak gimana. Dalam hal ini saya side plan-nya maunya kayak gini ya teman-teman ya. Side plan-nya saya maunya karena saya dulu ini saya mau hilangin titiknya terlebih dahulu karena ganggu. Saya mau hilangin dulu sementara ya. Nah, titik-titik koordinatnya udah hilang ya. Habis itu saya buat set plan-nya seperti ini. Bukan deh yang ini. Nah, saya ingin set plan-nya seperti ini ya. Lalu saya ingin menentukan berapa ketinggian set plan-nya nanti. Cara untuk mengetahui ketinggian set plan-nya nanti itu ditentukan dari rata-rata dari titik-titik di sekitarnya. Untuk mengetahui titik-titik di sekitarnya menggunakan spot elevation, lalu titik nasal ya di sekitarnya yang penting. Nah, setelah itu rata-ratakan ketinggian dari elevasinya ini. Nah, kita rata-ratakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, saya hitung dulu saya rata-ratakan dulu ya. Saya rata-ratakan ini 751 di 0,24 ditambah 753,19 ditambah 749,35 ya. Kemudian ditambahkan 749,14 lalu ditambahkan 747,01 lalu ditambahkan 748,36 lalu ditambahkan 749,52 lalu ditambahkan 753,36 lalu ditambahkan 7,757,32 lalu ditambahkan ya sudah ya mau aku buka ini bentar. Bentar error nih. Ditambahkan ditambah 753 ya sudah ternyata. Nah kemudian dibagi berapa ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dibagi 9 rata-ratanya 750,9433 ya. Nah rata-rata dari elevasinya ini digunakan untuk dijadikan tinggi si set pan-nya ini. Nah, ini bisa dihapus ya. Nah, hapus aja ini ganggu ya, titik ininya.
kemudian ini di tinggi set plan-nya diubah sesuai rata-rata tadi, elevasi yang tadi. Tinggi rata-ratanya 750,943. Nah, sudah. Kemudian kita pause. Setelah itu teman bisa klik yang paste forward. Nah, setelah itu di samping surface ini ada tombol plus, teman-teman. Teman-teman bisa klik saja. Nah, untuk yang di paste juga. Nah, yang untuk di definition juga. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik kanan di point group di kanan. Setelah itu bisa ya. Caranya apply run itu saya akan buka kalkulator ya, teman-teman. Ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu 5 subblok untuk line-nya ini, garis line-nya ini teman bisa blok. Nah, setelah itu teman bisa enter. Dan di sini saya akan blok untuk line-nya ini, garis line-nya ini teman bisa blok. Nah, setelah Lanjut. Nah, kan pilih harusnya pilih set plan-nya ini aja ya. Pilih set plan-nya. Kemudian pilih create parcel from object. Nah, ini ganti jadi parcel number. Lalu klik oke. Sudah. Nah, sudah kan ya. Pause. itu teman bisa enter. Nah, di sini agar urut teman-teman bisa ya teman 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di tahap selanjutnya teman-teman buat surface kembali. Nah, caranya adalah teman bisa klik kanan. Ini direkam kan ya? Setelah itu teman bisa klik surface. Nah, di sini untuk namanya saya ganti tombol plus di sini. Nah, setelah itu teman bisa klik untuk di luarnya ini. Setelah itu teman bisa oke. Nah, maka kita Kemudian lanjut. Nah, karena parcel itu sudah terbuat, kemudian kita buat surface baru untuk si set plan-nya ini. Di sini pilih surface, ya, pilih ganti namanya menjadi side plan. Nah, lalu kita pilih break lines. Sebelum pencet klik break line, kita pilih dulu si set plan-nya ini ya. Lalu add, lalu side plan. Tipenya ya udah gini aja, langsung oke. Nah, si break line-nya ini udah jadi ya. Pause. sudah berhasil membuat set plan-nya ya, teman-teman. Nah, kita cek objek ya, teman-teman. Nah, caranya adalah teman-teman bisa klik kanan di set plan. Setelah itu bisa pilih surface properties dan teman-teman ganti untuk surface style-nya. Di sini saya akan Lanjut ya, kemudian klik kanan pada si surface set plan ini, lalu pilih surface properties, lalu pada surface style ganti menjadi contours and triangles ya. Kemudian klik apply, maka akan seperti di bawah ini ya. Pause. gunakan yang contour and triangle plus contour set plan, contour adalah teman-teman bisa klik kanan surface-nya ini, teman-teman bisa
kemudian lanjut ya, kemudian buat surface baru untuk si overlapnya ini dia ganti jadi thin volume surface ya. Nah, ini ganti jadi overlap. Kemudian ini base surface-nya pilih si konturnya ini, dan si comparison surface-nya ini pilih si side plane-nya. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul. Nah, kan. Kemudian pause. Nah, setelah itu di tahap selanjutnya kita akan ganti saja untuk namanya. Seperti ini ya. Ya, kita akan buat elevation bending untuk setelah itu apply. Nah, maka adalah teman-teman bisa klik kanan. Setelah itu pilih yang surface properties. Nah, di sini teman-teman Lanjut, untuk melihat ini apa namanya, bagian mana yang mesti di-cut dan mana bagian yang mesti di-fill, pilih surface properties, kemudian pilih elevation bending, ya, apply. Nah, kan, lalu pause. bisa ganti elevation. Nah, setelah itu di sini untuk Lanjut, kemudian pada bagian analisis, ini number of race-nya diubah menjadi 2, lalu di run. Ya. Kemudian klik apply. Nah, bisa dilihat mana yang mesti di-cut dan mana yang mesti di-fill. Ini diubah dulu jadi 0 ya. Kemudian di apply. Nah, ini yang mesti di-cut, yang bagian merah, yang mesti di-fill bagian yang si ungu ini ya. Pause. nya itu teman bisa merah. Di sini saya Nah, di tahap selanjutnya kita akan hitung untuk volumenya, teman-teman. Pada sel volume report, teman-teman bisa klik 2 kali. Suwe. Suwe. Nah, setelah itu kita akan hitung untuk volumenya. Untuk set plan 1, engine. Nah, kita juga bisa menggantinya di file data CSV. Caranya adalah teman-teman di sini. Dan di sini akan saya ganti untuk nah, seperti ini. Dan bisa betul terlihat, teman bisa klik di sini. Setelah itu teman di kanan untuk yang display ordernya teman pilih yang set to back. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman. Nah, dari report manager. Lanjut, karena ini hasil overlapnya nutupin kontur ya, kita layer kita taruh bawah di bawah kontur biar konturnya kelihatan. Nah, jadi konturnya kelihatan kan ya.
Pause. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang parcel. Dan di sini ada parcel volume report, teman-teman. Bisa klik 2 kali. Dan di sini set plan menggantinya Lanjut ya. Kemudian untuk melihat seberapa besar yang harus di-cut dan seberapa volume yang harus di-cut dan seberapa volume yang harus di-fill, masuk pada bagian toolbox, kemudian masuk pada parcel volume report, kemudian tentukan si apa namanya ya ininya reportnya ya, kemudian create report. Din, reportnya ini kelihatan nggak, Din? Masih di mute? Buat reportnya di luar AutoCAD ya? Iya. Iya, karena lu ini kayaknya apa sih? Ini kan share screen-nya buat AutoCAD doang, makanya nggak kelihatan di sini. Ya, Lu rubah aja yang ke all tabs, bisa. Atau all share screen-nya. Oh ya udah, lu ini aja dulu, lu stopin. Oh ini ya, ini udah deh. Mana? Nah. Oh iya. Belum ada. Belum ada. Lu stop. Udah. Nah, ini hasil yang mesti yang mesti di-cut dan mana yang mesti di-fill ya. Yang mesti di-cut sebesar 23.802 meter kubik dan volume yang mesti meter kubik. Nah, di-cut sebesar daerah yang mesti di-cut volumenya sebesar 14.877 meter gitu ya. Volume yang di-cut yang mana mesti yang di fill. Nah, untuk lebih enak lagi, pause. kita di sini aja. Nah, setelah itu untuk yang comparison surface, nah setelah itu bisa pergi ke analisis. Setelah itu dengan bisa biar tampilannya lanjut. Untuk tampilannya lebih enak lagi, bisa ke volume dashboard, lalu pilih create new volume surface ya. Kemudian kita pilih ini, lalu si base surface contour, si comparison surface si set plan, lalu oke. Nah, muncul tuh. Jadi total cut-nya yang banyakkan yang mesti di-fill ya daripada yang di-cut. Yang di-fill itu sebesar 83.800 meter kubik dan total yang mesti di-cut sebesar 14.877 meter kubik. Ya. Sekian tutorial dari kami. Mungkin ada yang ditambahkan oleh Yadina. Saya Yadina Nasution. Di sini saya sedikit akan mengulaskan tentang seluruh proses yang telah kami lakukan. Di mana di sini kami melakukan, bagus boleh ditampilkan aja itunya hasil create and fill, cut and fill-nya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang seluruh proses yang kami lakukan untuk pengukuran volume cut and fill ini. Nah, untuk sebagai pengetahuan terlebih dahulu, cut and fill ini merupakan salah satu istilah dalam konstruksi yaitu galian dan timbunan. Nah, untuk definisinya sendiri, pengukuran cut and fill ini merupakan proses pengerjaan tanah di mana sejumlah material tanah diambil dari suatu tempat, kemudian ditimbun di tempat lain, sehingga menjadikan permukaan tanah menjadi lebih rata dan dapat memudahkan pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan. Nah, tujuan proses cut and fill ini menjadikan permukaan tanah menjadi lebih rata sehingga memudahkan pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di tanah tersebut. Nah, untuk proses yang kami lakukan yang pertama yaitu melakukan pengukuran metode cut and fill di lapangan yang dilakukan oleh saudara Nicolaus Mileneo. Sebentar. Maaf, tadi ada gangguan, di mana saudara Niko melakukan pengukuran di lapangan dengan menggunakan alat total station. Nah, di sini kami melakukan untuk menghitung volume cut and fill dengan menggunakan aplikasi Autodesk Civil 3D. Nah, di sini setelah kami lakukan proses ini, didapatkan total cut sendiri atau galian sebesar 14.877 meter kubik dan total timbunannya atau fill sebanyak 23.802 meter kubik. Nah, mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Semoga proses dalam pengukuran tutorial ini, pengukuran pada volume cut and fill ini dapat bermanfaat. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai ya.